Ketika orang ingin menyalibkan Isa atau Yesus, tetapi malah digantikan, diserupakan oleh orang lain. Mereka ini malah jadi salah salib. Salah orang mereka ini, salah menyalibkan orang. Berarti mereka tertipu nggak bang, orang-orang itu? Tertipu lah. Tertipu. Kalau mereka tertipu berarti ada penipunya nggak? Iya. Siapa penipunya? Karena Allah Maha Kuasa kan? Siapa penipunya bang? Oke. Kalau mau bicara logika, saya tanya juga Anda. Berat, macet. Macet. Debat dengan Uclin, Edis TV bongkar alasan membela iman Kristen atau berapologet. Mari kita tonton dengan tuntas debat seru berikut ini. Silakan Bang Rahmat Afandi Siregar, silakan nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Begini, kita kan yang namanya sesama manusia itu, kita harus menjaga hubungan sesama manusia. Betul. Jadi kenapa Anda itu sibuk mengurusin urusan umat muslim begitu? Saya sibuk menanggapi orang Islam, Bang. Ku kasih gambar abang yang bagus ya bang ya. Sambil abang ngobrol nggak apa-apa. Sambil abang ngomong, saya dengar kok. Silakan. Bukankah lebih baik Anda itu mengurusin agama Anda? Lebih baik. Ini saya sedang mengurusi agama saya bang. Terus kenapa selalu senggol-senggol Muslim? Baik. Kalau Anda katakan, apakah saya mengurusi agama Islam? Apakah saya sedang merobek-robek persatuan dan kesatuan? Anda salah besar. Justru saya ini mengurusi agama Kristen dari orang-orang seperti ini, Bang. Abang tahu ini siapa? Ya. Siapa namanya? Dari Medan itu kan? Kalau ini iya, ini anak Batak ini. Kalau yang di bawah ini? Itu Zakir Naik. Abang pernah nonton video-videonya Zakir Naik? Lalu? Apa isinya video-videonya Zakir Naik, Bang? Iya, dia menceramahkan agama dia. Dia membahas Bible, kitab suci orang Kristen, dia bahas Yesus. Iya, itu mungkin di room lain. Saya tidak terlalu mengikuti. Aku ceritakan sama Abang ya. Tahun 2017, Bang, Zakir Naik ini, Bang, dia datang, Bang, ke negara kita. Datang ke Indonesia dia. Siapa yang menyambut dia? Itu wakil presiden pada waktu itu, Yusuf Kala. Diberikan fasilitas, dikawal oleh polisi, dikasih stadionnya. Stadion Patriot Bekasi itu menjadi saksi bisu kedatangan Zakir Naik. Pada waktu itu, Bang, yang nonton itu 40.000 jamaah. Kalau seandainya yang dibahas dia Al-Quran dan agama Islam, saya nggak akan bikin komal begini, Bang. Yang dibahas dia agama Kristen, Bang. Dia bilang Yesus itu seorang Muslim, katanya. Yesus menubuatkan bahwa akan datang nanti Nabi namanya Muhammad. Dia menubuatkan bahwa Muhammad itu Parakletos dan Sinandar percaya. Jadi bang, saya bukan ngurusin agama Islam bang. Nggak ada bang. Nggak laku bang. Nggak ada yang mau dengar ajaran Islam bang. Di gereja. Gini, yang saya maksudkan begini sama abang. Saya ini mengurusi agama Kristen dari fitnah-fitnah orang-orang seperti Zakir Naik ini. Seperti itu bang. Lalu kenapa Anda tidak langsung ke yang bersangkutan aja? Yang bersangkutan gimana? Yang bersangkutan kan sudah pergi ke Arab Saudi. Yang ditinggal video-videonya dan turunan-turunannya. Tahu nggak bang? Orang-orang seperti Zakir Naik ini menghasilkan Zuma, Nandar, Yusuf PI, Rifa. Itu mereka tiap hari siaran terus mengatakan dusta. Bahwa menjadi seorang Islam adalah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Nah saya meluruskan itu loh bang. Jangan begini bang. Ketika orang Islam pajang kayak begini bang.
di jalan raya, di jalan besar, dibilang begini, benarkah Bible dipalsukan oleh Haji Yudi Mulyana? Namanya apa bang? Kalau ada banner kayak begini. Adakah Satpol PP datang? Adakah polisi datang? Adakah ulama datang? Oh enggak bang. Itu namanya dakwah. Memberitakan kepada Kristen bahwa kitab Anda itu sudah dipalsu-palsukan. Ketika saya jawab nih bang, saya Kristen nih bang, saya lihat banner ini bang, ketika saya jawab, abang bilang, mengapa abang mengoyak persatuan? Lu. Kenapa waktu ada tulisan ini abang nggak ngomong? Bang, janganlah dipajang tulisan begitu bang. Jangan dibikin spanduk tulisannya benarkah Bible dipalsukan. Nanti kalau orang Kristen bikin spanduk, benarkah Quran dipalsukan? Nanti orang Islam lomba-lomba pakai daster ngumpul di Monas. Demo. Sekarang, kalau memang itu merasa Anda terganggu, kan Anda bisa tempuh jalur hukum. Tempuh jalur hukum Bisa diselesaikan dengan bang, cara baik. nggak ada bang yang bisa ngelaporin umat muslim kalau lagi bahas agama orang. Loh, malah dikawal polisi bang. Gini, bagaimana ini nih bang ya. Coba, ini siapa bang yang foto dengan Zakir Naik bang? Siapa ini yang foto dengan Zakir Naik ini? Siapa? Terus kenapa? Kalau dia foto sama Zakir Naik? Bukan, saya tanya sama abang, yang foto dengan Zakir Naik siapa? Masalah Anda apa sekarang? Tadi abang bilang, coba tempuh jalur hukum. Abang bilang begitu ya? Abang bilang tempuh jalur hukum? Iya. Ya, itu kan tentang tulisan yang itu. Iya, tentu. Bagaimana mau nempuh jalur hukum, Bang? Orang yang nyambut aja wapres, yang awal polisi. Gimana mau ngambil jalur hukum? Nih loh, nih Bang. Nih, saya tunjukin fotonya lagi, Bang ya. Masa Abang bilang mau nempuh jalur hukum? Nih. Ini, Bang. Yang awal ini polisi-polisi. Ini alat-alat negara semua ini, Bang. Ini alat negara. Inilah kalau ustadz, kalau orang Islam bahas agama Kristen. Nah, kalau orang Kristen bahas agama Islam dikawal polisi juga. Sama-sama dikawal polisi. Tapi bedanya, kalau yang Islam dikawal polisi dalam hal melakukan yang seperti itu. Kalau orang Kristen dikawal polisi, tapi dikawal polisi masuk penjara. Itu bedanya, Bang. Makanya saya bilang, di negara kita tercinta Indonesia, cuman agama Islam Bang yang bebas bahas agama orang lain. Kalau agama Islam dibahas, langsung bahasanya kayak tadi. Kamu memecah belah persatuan. Kamu mengoyak Bhinneka Tunggal Ika. Heran loh saya dengan kalian itu. Gitu Bang Rahmat. Jadi abang itu jangan ngelihatnya itu separuh, abang lihat secara keseluruhan. Oh, orang Kristen bikin komal begini, gara-garanya orang Islam bahas agama mereka, gitu. Begini, kan persatuan kalian itu ada, persatuan umat Kristiani kan ada. Kalau memang kalian merasa terganggu dengan ceramah-ceramah yang kalian rasa salah, kalian buktikan aja itu benar. Kalian tempuh ke jalur hukum. Kalau memang benar salah, dia diproses. Baik, saya tangkapin. Satu, saya tidak berani menghakimi apakah video-video Zakir Naik, video si Juma, video si Ripa yang melencengkan atau mengemis-ngemis bahwa Yesus menubuatkan Muhammad itu sudah sampai ke telinga mereka. Itu pertama, saya tidak tahu. Nah, ketika itu sudah sampai ke telinga mereka, para petinggi-petinggi gereja, misalnya PGI, Persatuan Gereja Indonesia, kenapa mereka tidak mengambil tindakan hukum? Apakah mereka tidak tahu, ataukah mereka cuek, ataukah memang petinggi-petinggi gereja nggak peduli, atau bagaimana? Saya nggak tahu. Tapi intinya, kok mau lapor polisi, Bang? Orang Zakir Naiknya aja dikawal polisi. Zakir Naiknya aja disambut wapres. Gimana mau lapor polisi? Nanti dijawab,
Itu kan dakwah. Memberitakan kepada orang-orang kafir bahwasanya kitab kalian sudah dipalsu-palsukan. Bahwasanya Yesus menubuatkan datangnya Muhammad. Memberitahukan bahwasanya Yesus itu seorang muslim. Itu dakwah, Bang. Masa dakwah mau dilaporkan polisi gimana? Kalau memang Anda merasa itu tidak benar, merasa dengan kepercayaan kalian itu dipersalahkan, ya silahkan tempuh. Kan begitu. Masa diulang-ulang lagi, tempuh bagaimana, Bang? Orang dia saja dikawal oleh polisi kayak begini, gimana mau dilaporkan ke polisi? Kalau memang salah kan bisa dilaporkan. Jangan alasan karena dikawal polisi. Bang, kalau memberitakan bahwa Yesus menubuatkan akan datang Muhammad, itu namanya dakwah nggak? Karena kalau dia di sistem kepercayaan umat Islam memang begitu. Iya, makanya itu di Islam itu dakwah, Bang. Masa dakwah mau dilaporin gimana sih? Nah, kami pun berdakwah. Enggak loh Muslim, Yesus kami nggak mungkin menubuatkan nabi macam Muhammad. Sekarang gini, kepercayaan kalian Kristen, ya kan? Kepercayaan kami Muslim. Nah, lalu Anda menganggap Yesus, sementara di versi Islam Yesus itu Isa. Nah, lalu kalau seandainya memang Anda tidak merasa Yesus itu Isa, ngapain Anda harus merasa tersinggung? Saya nggak tersinggung, saya memberitakan mana yang benar di dalam versi agama saya. Nah, ketika itu saya beritakan, janganlah abang bilang, abang ini mengoyak persatuan. Bukan begitu, Bang. Argumen saya dibantah dengan argumen. Jangan bilang mengoyak persatuan. Kayak kita kayak standar ganda loh. Giliran Islam ngomong bahwa Yesus adalah Muslim, namanya dakwah. Gimana sih? Kami pun dakwah juga, Bang. Kami pun juga dakwah. Intinya begini, mari kita punya hak yang sama. Anda boleh bahas agama kami, bahkan di dalam tafsir Al-Quran versinya Kemenak, Kementerian Agama, itu membahas Bible, Bang. Dibahas bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas menurut Injil ini. Kitab kami, Bang, dimasuk-masukkan di dalam tafsirnya Kemenak. Itu Kemenak itu lembaga negara loh, Bang. Gimana, Bang, itu? Masa kami nggak boleh jawab? Iya, langsung lah ke Kemenak. Ngapain lah? Loh, ini merupakan suara, Bang, supaya didengar Kemenak. Kalau saya ngomong langsung Kemenak sendiri, bentar ya. Misalnya saya Kemenak nih, saya Kemenak ngomong itu. Oh, itu dalam iman kami, Bang, iman kami. Ini juga bentuk perjuangan saya supaya didengar oleh pemerintah, supaya didengar oleh masyarakat. Mari kita ini Islam sama Kristen ini di tengahnya dipisah gitu loh, nggak sama gitu loh. Islam ya Islam, Kristen ya Kristen. Jangan Islam tuh nempel-nempel di agama kami gitu loh. Apa yang menempel? Coba. Loh, di dalam kitab tafsir surat An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masih ibnu Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Lalu di tafsirnya dibaca. Baca, buka tafsir kitab Kemenak itu. Dibukalah menurut Injil ini, dibukalah menurut ini. Ulangan pasal 18 ayat 18 ada, saya baca kok. Ngapain kitab saya Anda masuk-masukkan ke dalam kitab Anda? Sorry ya, jangan harusnya begitu, Bang. Nggak usah. Soalnya kalau nanti saya tanggapin, nanti kalian lomba-lomba berbaju daster pergi ke Monas. Kalau sudah siap mengutip kitab orang lain, siap kalian juga dikutip. Tapi tidak boleh menghujat, tidak boleh memfitnah. Saya setuju. Diskusi. Nah, coba saya tanya sama Bang, adakah saya pernah memfitnah agama Islam? Coba buktikan kalau saya pernah memfitnah. Selama ini ya Anda memfitnah. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam apa? Masalah
Islam itu menuhankan Muhammad, kan begitu? Bang, kutanya bang, bener nggak Islam gini sama Muhammad? Muhammadku, dengarlah seruanku. Bener nggak Islam begitu sama Muhammad? Kau tahu itu dalam bentuk apa? Yang kutanya bener atau salah? Bener atau salah? Bener atau salah? Itu dalam bentuk pujian, kan begitu? Gimana sih bang? Gini bang, Menuhankan. kalau ada si Fulan bilang begini, Mbah Marijan, dengarlah seruanku Mbah Marijan. Sementara Mbah Marijan sudah meninggal. Saya tanya sama Bang, itu musyrik nggak? Itu kan memang perbuatan yang dilarang, kan? Musyrik nggak itu? Iya, musyrik. Kenapa itu musyrik? Karena meminta kepada selain Allah. Oke, karena dia bermohon kepada orang yang sudah meninggal, betul? Nah, selain Allah. Jangan iya. yang bilang, Iya, berarti dia mempertuhan yang selain Allah nggak dia? iya, dia meminta kepada selain Allah. Iya, Dan mempertuhan yang selain Allah, betul? memohon kepada selain Allah. Oke. Itu yang ditentang. Baik. Di dalam agama Islam, betul tidak kalian memohon, meminta, Muhammadku, dengarlah seruanku. Bahkan ada lagunya itu. Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian meminta nggak supaya Muhammad mendengar seruan kalian? Nah, di situ Anda yang salah kaji. Kalau udah ke Muhammad aja udah. Anda yang salah pengertian. Kalau udah ke Muhammad aja, oh itu beda. Beda. Bro. Itu kami lakukan karena Allah sendiri perintahkan. Lu sama. Di dalam agama kami, Bapak sendiri memerintahkan. Bapak yang mengutus Yesus memerintahkan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jelas, kami diperintahkan oleh Bapa di surga bahwa kami itu harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagai panutan, junjungan, tuan, kepala, otoritas, pemerintah yang memerintah dalam hidup kami. Nah, sekarang begini. Ketika ada orang Islam, anggaplah si Sarifuddin sama temennya, Sarifuddin dan Muhammad lagi naik motor berdua. Dek. Di depan ada gereja. Orang Kristen lagi begini di gereja. Yesus, dengarkanlah. Lalu Sarifuddin dan Muhammad naik motor ngomong begini, di depan ada gereja, orang Kristen lagi nyembah Yesus. Sekarang gantian bang. Ada orang Kristen naik motor, dek. Di depan jalan raya ditutup. Lagi ada orang gelar tikar di jalan. Mereka lagi begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti kalau kita menggunakan standar yang sama gimana? Pastilah mereka bilang begini, orang Islam lagi menuhankan Muhammad. Kan gitu bang. Sama. Gimana sih abang? Ini jangan standar ganda lah bang. Tahu yang standar ganda. Loh, standar gandanya di mana? Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kau bilang lagi nyembah Yesus. Sementara kalian lagi berseru-seru kepada Muhammad, nggak ngaku nyembah Muhammad. Karena kami tidak menuhankan Muhammad. Nah, kan? Yesus. Betulkah kalian meminta kepada Muhammad agar Muhammad mendengar kalian? Kami meminta kepada Allah. Muhammadku, apa Allahku? Kami meminta hanya kepada Allah. Jadi Karena Muhammadku, dengarlah seruanku, itu meminta kepada siapa? Ayat Allah itu, mintalah kepadaku, niscaya akan aku beri. Bang. Sementara untuk Nabi Muhammad, Allah seru, pujilah ia sebagaimana aku memujinya. Karena apa? Karena dia ulul azmi. Bahkan sekarang kuputarkan lagunya bang ya. Nabi Isa. Coba. Keimanan kami itu tidak kutanya sama abang nih, biar abang dengar ya. Abang dengar ini.
coba tuh bang. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu lagi ngomong sama Allah apa lagi ngomong sama Muhammad? Itu kan solawat. Puji. Iya, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu ditujukan ke Allah apa ke Muhammad? Itu kan, itu pujian. Berat. Berat, saudara. Kau ngerti? Berat, saudara. Ngerti pujian apa tidak? Bang, kami di gereja juga memuji. Kami memuji-muji Yesus, ya kan? Ya Yesus, ya Yesus, ya misalnya nih. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Kami berseru-seru dulu kepada Yesus. Kau bilanglah, ada orang Islam lewat. Jangan berisik, orang Kristen lagi menyembah Yesus, lagi memuji Yesus. Kan bener, sama bang. Kalian juga kalau di tengah, cuman kalian bedanya kan nggak di masjid, di jalan. Gelar tikar. Beda. Gelar tikar di jalan, jalan ditutup. Wah, gitu. Kami di gereja aja bang, di gereja aja. Hei, tidak boleh mendirikan gereja di sini. Kalau di gereja kami dilarang bang. Wah, kalau kalian jangankan di gereja, di masjid, di jalan, nggak ada yang larang. Beda kan bang, gitu maksudnya. Begitu maksudnya. Kalau masalah itu ya itu lain lagi. Iya, cuman maksudnya begini loh bang. Sebenarnya gini, kalau kita saling mengerti, kalian memuji, memuliakan Muhammad, kalian sebut-sebut Muhammad, kalian panggil-panggil, berseru-seru kalian kepada Muhammad. Dengarlah seruan kami Muhammad. Kan gitu kalian. Kami juga begitu kepada Yesus. Kenapa ketika kami begitu kepada Yesus kau bilang, jangan kau menuhankan manusia. Sementara kalian berbuat begitu kepada manusia, bahkan sudah meninggal. Gimana sih? Bro, sekarang gini di dalam Al-Quran kami itu sudah diterakan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kami jalankan sesuai anjuran agama kami. Sekarang lakum dinukum. Giliran Pak Ustadznya ngomong, Yesus adalah seorang Muslim. Bang, mau aku putarkan videonya bang. Bagaimana Ustadz kalian bernarasi tentang Bible, tentang kekristenan? Makanya saya bilang itu versi Islam. Kalau kamu sekarang gini, kamu menganggap itu Isa itu Yesus atau tidak? Udah begitu aja sekarang. Baik, kalau Anda mengatakan demikian, saya jawab, Isa itu menurut orang Islam adalah Yesus. Menurut Anda? Menurut saya bukanlah, orang Isa aja orang Arab gimana? Selesai. Iya, justru ini saya menyuarakan, Bang. Begini, kalau memang menurut Anda bukan, berarti keyakinan yang berbeda. Tidak perlu Anda permasalahkan apa yang ada di Al-Quran. Bang, saya itu menanggapi, merespon. Coba nih abang saya tanya lah, gini. Menurut abang, Isa itu Yesus nggak? Kalau kami bilang tidak. Berarti Isa bukan Yesus? Bukan. Kenapa di dalam terjemahan Al-Quran di sini, kalau saya beli Quran di sini, itu tertulis Jesus begitu? Hah? Karena begini, versinya sudah berbeda. Di dalam terjemahan Departemen Agama, buka Quran Depak, itu merujuk kepada Injil, merujuk kepada ditulis di situ yang disalibkan itu bukanlah Isa, tetapi orang yang diserupakan. Menurut ini namanya Yudas. Dapat dari mana itu Yudas itu? Itu kan versi Al-Quran, versi Islam. Iya. Kalau gini loh bang, Yesus yang disalibkan. Oke, versi Islam yang disalibkan siapa? Bukan Yesus, bukan Isa. Bukan Isa. Nah, atau bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan, betul? Menurut agama abang, yang disalibkan itu bukanlah Isa atau Yesus, tetapi orang yang diserupakan, betul? Iya. Artinya ada orang-orang ingin menyalibkan Isa atau Yesus.
Tetapi Allah membuat entah siapa, Allah membuat siapa mukanya menjadi Isa atau Yesus sehingga dialah yang disalibkan. Betul? Iya. Berarti Allah menumbalkan orang lain nggak? Berat. Itu. Muter. Allah menumbalkan orang lain nggak? Allah menyerupakan wajah Iya, seseorang berarti pada Isa. ditumbalkan nggak dia untuk menggantikan Isa atau Yesus? Ya memang disengaja karena dia memang ingkar kan. Dia sebagai murid, tapi dia durhaka. Di mana ayatnya dalam Quran bahwa ada murid Isa yang dijadikan tumbal oleh Allah? Di mana? Dia tidak tumbal, diserupakan wajahnya. Gini bang, yang hendak disalibkan adalah Yesus atau Isa. Tetapi muka orang yang bukan Isa, bukan Yesus, dibuat jadi mukanya Isa atau mukanya Yesus. Dan jadi dia yang disalibkan. Berarti dia jadi korban nggak? Jadi tumbal nggak dia di situ? Ya dia korban karena perilaku dia sendiri kan. Iya, berarti dia jadi tumbal kan? Karena perilaku dia sendiri. Iya, jadi tumbal nggak dia? Ya tumbal karena perbuatan dia kan. Nah, jadi tumbal. Kenapa Allah menumbalkan orang lain untuk menggantikan Isa? Iya, karena memang dia itu tadi durhaka kepada guru. Di mana Isa kan di guru. Quran surat Sementara berapa dia ayat murid. berapa? Di Quran surat berapa ayat berapa? Dia kalau di dalam versi Islam, Isa itu memiliki murid. Nah, Iya, lalu tetapi murid di ayat itu berapa berkhianat. disebutkan bahwa muridnya berkhianat? Nah, muridnya itu berkhianat. Iya, Benar, Bang. Begini Abangku Rahmat, di Quran surat berapa, Abang, bahwa muridnya Isa itu berkhianat? Saya tidak ingat itu ayatnya. Nah, saya pastikan Bang tidak ada. Abang mengutip dari kitab kami, makanya aku bilang Bang, kitab-kitab Anda yang dikutip dari kitab kami. Itu loh Bang, makanya mau nggak mau memang perdiskusian atau perdebatan lebih tingginya lagi terjadi di antara kita Bang. Cuman waktu debat jangan Abang keluarin bahasa-bahasa kamu menista. Masa kami menjawab kok dibilang menista gimana? Enggak ada. Kan sudah saya bilang tadi. Menurut versi kamu, Isa itu Yesus atau bukan? Selesai. Ketika orang ingin menyalibkan Isa atau Yesus, tetapi malah digantikan, diserupakan oleh orang lain. Berarti mereka ini malah jadi salah salib. Salah orang mereka ini, salah menyalibkan orang. Berarti mereka tertipu nggak Bang, orang-orang itu? Tertipu lah. Tertipu. Kalau mereka tertipu berarti ada penipunya nggak? Iya. Siapa penipunya? Karena Allah Maha Kuasa kan? Siapa penipunya Bang? Nah. Oke. Kalau mau bicara logika, saya tanya juga Anda. Berat, macet. Macet. This. Bang, This. sebentar, ku tanya dulu Bang. Siapa penipunya Bang? Penasaran aku Bang, Enggak. siapa penipunya? Gini, Anda mencoba menyerang saya kan? Bang, Coba siapakah penipunya? Coba sekarang jawab dulu pertanyaan saya. Kita berlogika. Kita berlogika. Begini, mungkinkah menurut Anda Tuhan itu hadir melalui proses manusiawi? Lari kemana-mana ini dia. Oke lah Bang, karena Abang tidak menjawab itu, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Ini Abang lari kemana-mana. Ditanya siapa penipunya malah mungkinkah lari, lompat-lompat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini kita sering mendengar ungkapan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Artinya tidak mungkin ada reaksi kalau tidak ada aksi. Dengan kata lain, saya melihat khususnya dalam dunia debat atau dunia apologet
yang berkembang begitu marak di media sosial saat ini. Orang Kristen tidak memiliki ciri khas mencari gara-gara atau mulai dari internal kekristenan itu sendiri, mengurusi atau mencampuri doktrin, ajaran, keyakinan, kitab suci, nabi, orang lain. Orang-orang Kristen dalam keimanannya yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari doktrin dan ajarannya, tidak butuh kitab suci manapun. Barangkali ada di antara kita yang berkata, orang Kristen itu memakai kitab suci orang Yahudi. Jangan lupa, akar dari kekristenan itu tidak bisa dipisahkan dari Yahudi. Yesus itu dalam keadaannya sebagai manusia orang Yahudi. Murid-murid Yesus juga orang-orang Yahudi. Jadi tidak bisa dipisahkan agama Kristen dari Yahudi. Itu sebabnya ada ungkapan yang sangat populer terkait dengan Alkitab. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu merupakan nubuatan akan datangnya Mesias. Sedangkan perjanjian baru menceritakan tentang kegenapan dari nubuatan tentang akan datangnya Mesias di dalam diri Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Kristen tidak butuh pengakuan, validasi, legitimasi dari abad-abad setelah abad pertama, apalagi abad ke-7. Itu sebabnya kami tidak pernah mau mengutak-atik ajaran, doktrin, kepercayaan, kitab suci, nabi, orang lain. Karena sudah utuh dan lengkap semua hal terkait dengan keselamatan itu di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi kami tidak merasa butuh pengakuan dari abad-abad setelah abad pertama. Itu sebabnya kami tidak mau tahu dengan keyakinan kepercayaan orang-orang di luar Kristen. Dalam konteks keimanan kami, kalau dalam konteks toleransi, menghargai, ya saya pikir itu tetap harus menjadi cerminan dari orang-orang yang mendalami ajaran dan keimanan Kristen. Jadi di media sosial yang sudah begitu marak sekarang ini, kita bisa melihat orang-orang Kristen memiliki satu kegigihan, semangat untuk memberikan respon dan tanggapan sekaligus jawaban yang lugas, tuntas dan jelas atas kesalahpahaman atau kesalahmengertian orang-orang di luar Kristen. Atas dasar itulah apologet atau teolog Kristen memiliki panggilan untuk memberikan jawaban atas kekeliruan dan kesalahan orang-orang di luar Kristen memahami atau mengerti ajaran Kristen. Jadi karena ada kekeliruan, ada kesalahan dalam memahami doktrin ajaran Kristen, maka tentu kami memiliki tugas tanggung jawab untuk membela iman Kristen, memberikan jawaban atas kesalahpahaman tersebut. Itu merupakan panggilan dari Alkitab. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang
yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Inilah ayat yang sangat pokok, mendasar dan utama bagi orang-orang Kristen untuk memberikan jawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban iman dan pengharapan yang ada dalam Kristus. Tentu harus dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Jadi bukan mengumpat, bukan mencari-cari kesalahan, bukan menista, bukan menodai, tapi memberikan jawaban ketika orang-orang di luar Kristen salah mengerti, salah memahami doktrin ajaran Kristen. Jadi orang-orang Kristen itu bukan kurang kerjaan, tapi ketika keimanannya, doktrinnya, ajarannya disalahpahami oleh orang-orang di luar Kristen, maka tugas kami adalah meluruskan kesalahpahaman tersebut sehingga tidak permanen tinggal dalam kekeliruan dan kesalahan.